wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Masih meneruskan tentang Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i dapat anjuran dari gurunya yaitu Imam Muslim bin Khalid, dari dawuhnya Imam Muslim bin Khalid akhirnya menyebabkan beliau bergerak hatinya untuk mempelajari ilmu fikih yang mendalam. Sekarang ilmu fikih sendiri itu apa? Fikih kalau dalam bahasa Arab itu berarti pengertian, kepahaman. Dan kalau dalam Islam berarti ilmu pengetahuan tentang hukum syariat Islam sesuai dengan dalilnya satu persatu. Umpama sembahyang hari raya hukumnya sunnah sesuai dengan dalil ini, hadisnya ini. Riba hukumnya haram sesuai dengan dawai Gusti Allah gini. Perkawinan tanpa wali hukumnya tidak sah sesuai dengan hadis Nabi yang ini. Minum arak haram hukumnya sesuai Al-Quran surat ini dan dalilnya ini dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan fikih. Adapun orang yang ahli di dalam fikih itu bisa dikatakan disebut al-faqih. Kalau dijamakkan namanya fuqaha. Fuqaha jamak dari faqih. Fuqaha berarti orang-orang yang ahli di dalam ilmu fikih. Kalau ada orang muslim kok sampai dalam derajat faqih, dikatakan al-faqih, itu berarti satu bukti kalau Allah telah menetapkan dia menjadi orang yang baik sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka ia difaqihkan di dalam agama. Arti difaqihkan itu ya dipintarkan, difahamkan, diberi pengertian oleh Allah di dalam segi agama. Di samping ilmu fikih ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ialah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah atau pokok-pokok atau norma-norma yang mana dengan kaidah itu dapat diistimbatkan atau bisa dikeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya. Itu namanya usul fikih. Imam Syafi'i orang yang pertama kali menciptakan ilmu usul fikih itu. Jadi Imam Syafi'i yang merumuskan kaidah-kaidah sehingga dari kaidah tersebut bisa untuk mengeluarkan hukum syariat dari dalil-dalilnya. Itu Imam Syafi'i yang pertama kali membuat kaidah-kaidah itu. Seperti al-amru tadulu alal wujub, yadulu alal wujub dan lain sebagainya. Jadi setiap amar itu menunjukkan wajib, berarti setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib dan lain sebagainya. Itu dalam satu persoalan. Imam Syafi'i ketika usia muda di Mekah
mempelajari selain ilmu fikih juga ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Jadi tidak cuma cukup ilmu fikih saja. Terus ilmu tafsir itu sendiri apa? Ilmu tafsir itu satu pengetahuan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci Al-Quran. Umpama sebab-sebab turunnya ayat, arti dan makna ayat dalam bahasa Arab, maksud dan tujuan ayat itu yang sesuai dengan kehendak Allah yang menurunkan ayat. Terus mentakwil apa yang patut ditakwil, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, penafsiran ayat yang satu pada ayat yang lain, mana yang nasikh dan ayat mana yang mansukh, ayat mana yang diturunkan di Mekah dan ayat yang mana yang diturunkan di Madinah dan lain sebagainya. Jadi Imam Syafi'i pada waktu remajanya mempelajari ilmu tafsir juga. Terus kalau ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu yang tentang mempelajari tentang keadaan hadis, keadaan matan hadis, sanad hadis, para rawi, yaitu orang yang membawa hadis itu dan lain sebagainya yang kaitannya dengan hadis. Orang-orang yang mengetahui mustalah hadis akan mengetahui dengan mudah bahwa hadis itu adalah sahih, hadis itu adalah hasan, hadis itu adalah dhaif, hadis itu adalah munqati', yaitu yang putus rawinya dan lain sebagainya. Dengan pendek kata, Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika di Mekah itu mempelajari tidak hanya ilmu fikih saja, tapi juga ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid, yaitu cara membaca Al-Quran. Sudah merupakan kenyataannya ini bahwa Imam Syafi'i umur 9 tahun telah hafal Al-Quran di luar kepala. Di dalam usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal di luar kepala kitab-kitab fikih, kitab fikih di antaranya adalah kitab fikih yang merupakan karangannya Imam Ibnu Malik, gurunya Imam Syafi'i, yaitu yang diberi nama kitab Muwatta. Kitab Muwatta hadis, tapi itu yang ada hubungannya dengan fikih. Terus sepanjang sejarah dinyatakan bahwa Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3 bagian. Yang sepertiga untuk belajar, mengajar, yang sepertiga untuk beribadah dan munajat kepada Allah. Terus yang sepertiga lagi Imam Syafi'i gunakan untuk tidur. Jadi satu malam itu dibagi 3. Dibagi 3. Yaitu yang pertama untuk belajar plus mengajar. Terus yang sepertiga lagi untuk ibadah dan munajat kepada Allah. Yang sepertiga lagi adalah untuk tidur. Jadi harus ada waktu tidur, ada waktu istirahat. Nah kalau siang hari dari pagi sampai waktu zuhur Imam Syafi'i menggunakannya adalah untuk bekerja dalam soal-soal ilmu pengetahuan. Jadi bekerja mulai jam 8 pagi sampai zuhur yang sudah dipraktekkan orang-orang pada zaman sekarang.
itu atas petunjuknya Imam Syafi'i itu. Ya iya berarti melu Imam Syafi'i kan nek ana wong kerjane kok jam 8 ngasih duhur, iki berarti melu Imam Syafi'i ya. Jadi sing marahi iki Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i dalam usia 18 tahun, ada yang mengatakan usia 15 tahun, Imam Syafi'i telah diberi izin oleh gurunya, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, untuk mengajar di Masjidil Haram. Usia 15 tahun itu ya kalau sekarang apa SMP SMP ya, itu sudah mengajar di Masjidil Haram dalam usia muda. Dalam usia muda itu bahkan sudah menjadi mufti, sudah bisa memberi nasihat. Nah, sehingga orang-orang yang haji ke Mekah kalau melihat orang Imam Syafi'i mulang mengajar itu ya terkagum, cah cilik kok mulang. Padahal yang ngaji itu ulama-ulama besar. Jadi Imam Syafi'i, jadi masih dalam usia muda, Imam Syafi'i itu sudah diizinkan oleh gurunya untuk mengajar di Masjidil Haram. Jadi ini itu loh, oke, saya mulang wong gede-gede, saya ngajar itu boleh si anak-anak masih muda. Itu dalam usia muda sudah diberi izin oleh gurunya untuk mengajar. Itu Imam Syafi'i luar biasa. Itu dalam usia 18 tahun, ada yang mengatakan malah 15 tahun. Bahkan ada cerita Imam Syafi'i itu pas waktu ngajar di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan itu Imam Syafi'i dalam keadaan haus karena mengajar, saking lamanya mengajar, jadi haus, kekeringan dalam keadaan puasa. Akhirnya suatu saat karena kehausan yang tidak bisa tertahan, mungkin Imam Syafi'i itu pergi di tengah-tengah mengajar, beliau itu pergi, ternyata mengambil air Zam-Zam. Lalu jebule Imam Syafi'i minum. Nah, orang-orang kan heran loh, kok Imam Syafi'i kok minum, padahal ini kan bulan puasa. Ya, Imam Syafi'i agak masalah karena pada waktu itu Imam Syafi'i itu belum balik. Imam Syafi'i itu belum balik. Jadi Imam Syafi'i ya orang popo, nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i nggak apa-apa. Kalau yang ngaji semua itu sudah balik, ya nggak boleh kok minum air Zam-Zam, padahal itu dalam keadaan puasa. Itu sedikit cerita tentang Imam Syafi'i. Selanjutnya adalah bisa disambung nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.